dugaan pemerasan Nikita Mirzani. Well, coba kita fokus. Nah, sahabat channel, mari kita luruskan. Ketika Hotman Paris bicara soal kasus Nikita Mirzani, beliau meminta agar semua pendukung Nikita Mirzani itu fokus pada dugaan pemerasan. Dan netizen channel sepakat ya, tapi cara fokusnya juga harus benar ya, bukan hanya ikut arus opini. Jadi netizen channel itu selalu mulai dari unsur pemerasannya ya. Jadi di dalam kasus Nikita Mirzani ini ada fakta yang sepertinya jarang dibahas ya, siapa yang menelpon duluan. Fakta persidangan sangat jelas, Reza Gladys menelpon Dr. Oki sebanyak 9 kali tanpa dijawab. Lalu Dr. Oki menelpon balik. Dari situlah Reza Gladys curhat panjang lebar, termasuk konflik dengan Nikita Mirzani dan dokter detektif. Nah, singkat cerita, menurut Dr. Reza Gladys, Dr. Oki menyarankan untuk memberikan uang ke Nikita Mirzani. Pertanyaan besar di sini, di titik ini ya, Dr. Reza Gladys masih punya kehendak bebas ya. Ia bisa memilih untuk menghentikan komunikasi kah kalau dirasa akan merugikan dirinya secara material. Ya, sahabat channel, kalau alasan Dr. Reza Gladys tidak tahan dengan bully Nikita Mirzani, dia bisa memilih melapor polisi dengan pasal cyberbullying. Tapi faktanya ia memilih melanjutkan komunikasi dengan Mail hingga terjadi transaksi 4 miliar. Nah, itulah poin krusial kenapa netizen channel selalu mengatakan bahwa kasus Nikita Mirzani ini bukan tindak pidana murni. Ada delik, tapi ada juga peran korban yang mengantarkan pada dugaan pidana. Nah, sahabat channel, kalau kalian sepakat bahwa analisa hukum itu harus pakai logika, jangan lupa follow, like, dan komen atau share biar makin banyak yang paham duduk perkara Nikita Mirzani sebenarnya. Tapi ya kembali lagi ya, memang dalam kasus ini kita harus konsentrasi dan fokus kepada pasal yang mau dijeratkan untuk Nikita. Itu. Jadi tim kuasa hukumnya Niki harus mulai betul-betul fokus hanya untuk di pasal 369, tidak seperti yang dituduhkan, dan menyiapkan bukti-bukti, fakta-fakta bahwa betul Niki tidak ada memeras sama sekali, tidak ada usaha mengancam dengan membeberkan rahasia, karena tidak ada rahasia. Catat ya, tidak ada rahasia. Produk itu adalah yang beredar di masyarakat, sudah dibuka secara luas informasinya, apapun kandungan yang di dalam produk tersebut. Jadi ini bukan suatu rahasia. Tidak ada rahasia yang akan diungkap sehingga membuat orang itu harus membayar, tidak ada. Melainkan adalah review terhadap suatu produk sesuai dengan reviewnya, yaitu produk tersebut memang berbahaya dan diedarkan di e-commerce, tidak berizin, ditempeli stiker, dan itu sudah bukan rahasia lagi. Dilakukan oleh terdakwa ini seharusnya disikapi dengan baik oleh hakim dan JPU-nya. Bahwa ada info yang sedang sangat hot topic gitu ya di masyarakat, dan ini apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah hal yang wajar, yang juga berguna untuk masyarakat luas, terutama konsumen yang pernah memakai, membeli, atau sedang berniat untuk membeli produk tersebut, sehingga terselamatkanlah para konsumen. Itu yang harus terus-menerus digarisbawahi, diberikan exposure lebih di situ. Nggak usah kemana-mana, cukup di situ saja. Cukup di situ saja. Bahwa apa yang dilakukan Niki adalah bentuk dari permintaan karena dia dicari oleh RG, sehingga mendapatkan suatu kesepakatan, ya, sama-sama setuju untuk apa? Untuk rebranding produknya RG, di mana produk itu sudah beredar luas, sudah diketahui memang tidak layak untuk dijual, tetapi masih beredar di e-commerce dengan tadi yang sudah saya sebutkan. Dan Niki tidak menyebarkan rahasia apapun, tidak membuka rahasia apapun, tidak ada rahasia di sini. Produk itu sudah juga disiarkan oleh BPOM, dikonfirmasi lagi oleh BPOM seminggu atau 2 minggu yang lalu sebagai produk yang berbahaya. Jadi tidak ada rahasia. Ya,
untuk menjerat Niki dengan pasal pemerasan 369 yaitu menyebarkan rahasia, untuk membuka suatu rahasia itu tidak ada. Tolong itu yang digarisbawahi. Ini dari Mamski ya. Pemikiran aku beberapa hari terakhir ini. Oke? Maka tidak bisa Niki dijerat sebagai pemerasan. Kalau yang menyebutkan abu-abu atau begeng itu menurut aku bukan suatu penghinaan menurut aku ya, karena memang kita lihat lagi dari kosakata ya, artinya, sinonimnya. Abu-abu itu berarti kan nggak putih, nggak hitam, oke? Dan itu sinonim kata abu-abu juga bagus kok. Abu-abu itu nggak selalu jelek. Abu-abu itu warna yang bagus juga seperti silver, ya. Jadi bukan suatu hal yang terlalu bagaimana menurut aku pribadi ya. Sebuah kata yang menurut aku tidak, kecuali dia ditunjuk mukanya gitu, dibilangnya dia adalah pembonsai atau terong gitu ya. Nah itu mungkin. Tapi kalau begeng itu sinonimnya kurus. Apakah beliau kurus? Ya. Memang beliau kurus. Jadi menurut saya kalau masih soal permainan kata-kata itu nggak usah pakai ke pengadilan, nggak perlu. Tepat sahabat cendol. Nah, jadi gini sahabat cendol, belakangan Bang Hotman Paris memberikan semacam respon ke netizen ya, khususnya pendukung Nikita Mirzani terkait kasus yang sedang dihadapinya. Jadi sahabat cendol, ada 2 poin utama yang beliau soroti. Pertama, agar pendukung Nikita Mirzani itu fokuslah pada dugaan pemerasannya, apakah itu benar endorse atau dugaan pemerasan. Kemudian kedua, tidak usah mempersoalkan hal-hal teknis di ruang sidang. Nah, disinilah netizen cendol melihat adanya sedikit kekeliruan ya. Jadi kalau soal fokus terhadap dugaan pemerasan ya tentunya netizen cendol sepakat ya. Makanya sejak awal netizen cendol selalu membahas unsur pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP. Tapi kalau soal teknis di ruang sidang ya, ini menurut netizen cendol tidak bisa kita kesampingkan ya. Apalagi ketika hakim ketua tertidur dan jaksa penuntut umum malah bermain ponsel saat saksi fakta memberikan kesaksian. Kalau hal seperti ini kita biarkan, maka peran kita masyarakat sebagai pengawas lembaga peradilan jadi tidak ada gunanya. Nah, sahabat cendol, netizen cendol selalu mengatakan jangan pernah terbawa arus drama di luar kasus ini. Jangan larut dalam keributan antar pendukung, apalagi berita-berita hoax yang tidak ada kaitannya dengan proses hukum Nikita Mirzani. Fokus pada substansi, kawal keadilan. Nah, sahabat cendol, kalau kalian setuju silahkan follow, like, dan komen atau share video ini biar makin banyak yang melek hukum tanpa harus kuliah hukum. Miss Gosong tiba-tiba klarifikasi tentang VT yang dia buat ketika dia mengiyakan bahwa suara rekaman tersebut adalah suara Bu Dewi. Dia mengatakan bahwa hal tersebut hanya untuk menggiring opini supaya netizen bisa terpancing dengan suara rekaman tersebut. Halah, Gosong, mana ada orang bikin VT lalu 1 jam kemudian langsung klarifikasi bahwa ucapan tersebut hanya untuk menggiring opini. Bilang aja lu kelepasan, lu keceplosan, lu keceletot ya, lu langsung nak komplain dari atasan lu. Dan ingat Miss Gosong, kami hanya akan mencerna ucapan lu yang pertama bahwa suara tersebut adalah suara Bu Dewi. Dan Bu Dewi ini adalah salah satu keluarga dari Dr. Mufid. Bayangin sekejam itukah sampai dia merencanakan kejahatan, sampai dia merencanakan untuk membayar hakim dan JPU supaya Nikita Mirzani bisa dihukum seberat-beratnya. Nggak adil. Apa hukumannya jika jaksa memvideokan terdakwa di dalam ruang sidang? JSPU. Ini oknum JSPU ini ngadi-ngadi ya. Ngadi-ngadi. Main handphone lah keciduk. Ada fotonya beredar. Ngerekam muka Niki lah sambil gestur wajahnya yang tidak mengenakan gitu ya. Hai, jangan senang dulu mbak. Tuh ada aturan-aturannya loh. Nikita gue yakin ini pasti akan memproses nih para JSPU yang memvideokannya. Siap-siap mbak, siap-siap. Tersenyum-senyum lagi, ngeledek-ngeledek lagi. Oh ya jangan lupa, gak usah urusin
orang live apa enggak. Kenapa? Urusin tuh masker. 2 orang masker yang belum dibuka-buka dari awal sampai akhir. Kenapa mukanya? Kenapa mulutnya? Ada apa? Bertanya dengan nada dering. Ya, Nikita siap-siap. Kalau merasa privasi kamu terganggu, silahkan kamu proses. Bye. Miss, aku jangan tersinggung kalau aku langsung tegur di tempat kalau kamu selalu bukan terlalu berisik ya. Berisik sih aku nggak peduli. Menyebabkan masalah dalam masalah ya. Lagi di rumahnya dia. Amin, terima kasih Dion, terima kasih teman-teman yang udah doain Amin sama kami Mail. Jadi tolong ya, stop ya, kakak ini banyak yang diurus. Kalau kalian ngadu-ngadu, halo Surabaya, kalau kalian ngadu-ngadu aku juga pusing ya. Aku membela, aku juga dukung Niki. Aku udah bikin masalah, kayak mana? Kayak mana konsepnya? Halo Singapura. Kalau membela, udah lu nonton, diam duduk, cantik, bikin video. Live boleh, monggo silakan aja, udah. Nggak usah kau sini, rekomendasi ini, yang sana juga begini. Terus ujung-ujungnya satu sama lain saling menipeng. Apa konsep hidup begitu? Maimunah. Sabar bang, iya. Kalau nggak sabar, udah aku tumbuhkan di sana. Sekali lagi besok kulihat di sana sampai mana. Iya, kalau berisik ya pasti pengen dapat perhatian. Apalagi sih yang nggak pengen dapat perhatian. Kalau yang terlalu berisik kayak Nining, ini butuh perhatian. Ini aku ngomong supaya pada sadar deh, ya Monkey Station. Hah? Masa? Karara, coba kamu langsung DM langsung message si Purbasarinya. Mana Miss Gosip hadir ya? Dia lagi caper juga tuh. Oh iya. Nah itu. Dia kan lagi caper, kagak ada perhatian lagi sampai masuk ke live orang. Karena udah pulang. Kalau udah pulang, udah DM belum? Karara udah message si orangnya belum? Purbasarinya. Jadi kan kehabisan duit, mau gimana lagi? Beli handphone gagal cuma buat ongkos, buat HP. Orang pergi cuma untuk menonton dan menge-hate orang, itu aneh menurut gua. Logikanya nggak nyampe. Lo ngapain ke Jakarta? Aku datang untuk menge-hate orang. What do you think? Gua ke Cina ngapain? Gua ke Cina jualan, ada tujuan. Lu diundang ke Jakarta ngapain? Nge-hate orang. Ada kerjaan yang lebih mulia. Jadi stop, gak usah kasih panggung. Paling enak, kayak gitu dimin aja. Kapan pulang Indonesia? Ini udah di Indonesia. Nah liatin ada cemilan. Tuh. Oke ya. Gue gak pernah nyenggol buzzer. Mau komentar apa biarin aja. Mau bujur-bujurin, mau ngomong A sampai Z sampai D sampai F sampai kembali lagi ke A, silahkan sayang ya. Kakak gak ada waktu ngurusin kamu. Kerjaan kakak banyak. Kerjaan kakak kerja sama Purbasari, kerjaan kakak kerja sama brand-brand lain. Kakak gak ada urusan sayang. Kalau misalnya pengen lihat pengangguran, nah lihatlah itu 4 paket combo Miss Gosip, Miss Juliet, Miss siapa tuh, Om Pimpa. Nah itu tuh orang-orang kurang kerjaan, gak ada endorse, gak ada apa mereka. Oh kakak masih jualan dek, kakak masih jualan, kakak masih ada kegiatan. Alhamdulillah jejak Allah hiruan kasiron. Masih ada brand-brand kerjasama. Kalau kalian kan gak ada kegiatan. Paket combo itu kan Miss Juliet ngoceh masuk head comment. Kok gue sih akan pergi mampu deh. Udah. Kakak bulan depan ke Cina lagi gimana deh?
Kan mau ngomong sama A sampai Z, bener ngapain ngurusin Bujar? Ngapain? Ini ngurusin Purwanti. Capek, CACPP capek. Halo sayangku, anak cimit. Ada yang mau adopsi dia nggak? Au! Ada yang mau adopsi dia nggak? Anak cimit ini, ha? Ibu pipis? Mau Aduh, nyangkut sayang. Cuma ada apa sih? Makan dikasih, mau apa lagi? Aslinya pada cari panggung sama Niki, iya. Aku akuin ya, karena aku perhatiin dari aku selama di Cina. Yang ini baku tumbuk sama ini, yang ini ngadu sama ini ngomong sama ini ngomong, berantem lah kalian di situ. Silakan kalian baku tumbuk, tapi tolong jangan mengataskan namakan Niki. Tolong jangan mengatasnamakan persidangan, bisa itu, tenang deh. Ya, tolong kalian udah dikasih tahu, lunjak. Hari Kamis bilang memori gue penuh, padahal memori gue kosong. Kayak mana konsepnya? Gue harus hapus apa? Hah? Semua gue harus hapus. Jadi kita hapus dulu ini, yang gede-gede dulu deh ini. Oh iya, katanya bentar. Tapi sekarang 80.000 ketika mau. Ya jadi stop kalian terlalu berisik. Kakak nggak lagi pengen ke Bandung, kakak dilihat dulu busnya, ya. Gak apa-apa, oke, bentar ya. Kita kan berjualan, kalian terserah lah, kalian bisa mau baku tumbuk, mau baku hantam pun aku nggak peduli. Kakak mau jualan dulu ya, Dek ya. Kakak akan masukkan ini andalan kakak. Oke. Silakan berbelanja. Ya. Nih, 52.000 dapat 3. Etalase 13. Nggak usah ini deh, Purwasari. Kalian belanja parfum gua lah, belanja parfum gua. Belanja parfum gua nih. Etalase 13 kayak mana, Dek? Nih. 58.000 3 loh, Dek. Nih. 58.000 3. Nggak bisa, sayang. Terima kasih Kak Tika, best kamu ya. Check out massage oil. Massage oil juga 80.000 loh, Dek. Massage oil juga. Halo, hah? Ya, yuk. Iya sayang, nggak usah diomongin juga. Kita udah gede, nggak usah ngingetin cowok-cowok idola, ya. Kau pikir kita nih 58.000 dapat 3, saya satunya berapa? Cuma 17.000. Ini parfum aku loh, 58.000 dapat 3. Kalian langsung cepat langsung payment sayang. 58.000 dapat 3. Sekali lagi berapa?